Selamat datang, selamat pagi di SMP Negeri 6 anak-anak peserta didik atau calon peserta didik baru SMP Negeri 6 ini. Bapak yang berada di depan ini akan menyampaikan materi wawasan Wiyata Mandala. Yang pertama, arti dan makna daripada wawasan Wiyata Mandala. Wawasan Wiyata Mandala terdiri dari 3 kata, yaitu kata wawasan, kata wiyata, dan kata mandala. Kata wawasan artinya adalah suatu pandangan atau sikap yang mendalam terhadap suatu hakikat. Kemudian kata wiyata artinya adalah pendidikan. Sedangkan kata mandala artinya adalah tempat atau lingkungan atau kawasan atau daerah. Sehingga Wiyata Mandala itu adalah sikap menghargai dan bertanggung jawab terhadap lingkungan sekolah sebagai tempat menuntut ilmu pengetahuan. Nah, itulah makna dan arti wawasan Wiyata Mandala. Berikutnya unsur-unsur Wiyata Mandala. Unsur-unsur Wiyata Mandala. Yang pertama, sekolah merupakan lingkungan pendidikan. Yang kedua, kepala sekolah mempunyai wewenang dan tanggung jawab penuh atas penyelenggaraan pendidikan dalam lingkungan sekolah. Kemudian yang ketiga, antara guru dan orang tua peserta didik harus ada saling pengertian dan kerjasama erat untuk mengemban tugas pendidikan dalam hubungan yang serasi. Kemudian yang keempat, unsur yang keempat, warga sekolah di dalam maupun di luar sekolah harus menjunjung tinggi martabat dan citra guru. Kemudian yang kelima, sekolah harus bertumbuh pada masyarakat sekitarnya dan mendukung antar warga. Kemudian berikutnya sekolah dan fungsinya. Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal tempat berlangsungnya PBM untuk membina dan mengembangkan fungsi sekolah. Yang pertama, fungsi sekolah itu adalah untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian yang kedua, sekolah berfungsi sebagai pandangan hidup atau kepribadian. Yang ketiga, sekolah mengembangkan hubungan antara manusia dengan lingkungan atau manusia dengan Tuhannya. Yang keempat, sekolah mengembangkan kemampuan berkarya. Itulah fungsi daripada sekolah. Kemudian ciri-ciri sekolah sebagai masyarakat belajar. Sebagai masyarakat belajar, sekolah mempunyai ciri. Di antaranya yang pertama, ada guru dan
siswa atau peserta didik, timbulnya PDM yang tertib. Kemudian yang kedua, sekolah mempunyai ciri tercapainya masyarakat yang sadar maupun belajar dan bekerja keras. Saya ulang, tercapainya masyarakat yang sadar, mau belajar dan bekerja keras. Dan yang ketiga, sekolah mempunyai ciri terbentuknya manusia Indonesia seutuhnya. Itulah ciri-ciri sekolah sebagai masyarakat belajar. Kemudian Bapak lanjutkan dengan prinsip sekolah. Prinsip sekolah yang pertama, sekolah sebagai wadah atau lembaga yang memberikan bekal hidup. Yang kedua, sekolah sebagai institusi tempat peserta didik belajar di bawah bimbingan pendidik atau tenaga pendidik atau guru. Kemudian yang ketiga, sekolah sebagai lembaga dengan pelayanan yang adil merata bagi stakeholdernya. Dan yang terakhir, prinsip sekolah adalah sekolah sebagai lembaga pengembangan bakat dan minat peserta didik atau siswa. Itulah prinsip sekolah. Yang pertama, sekolah harus memberikan perhatian serius untuk mengembangkan kemampuan emosional dan sosial, kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi, kemampuan bekerja sama dalam kelompok dan lain-lain. Kemudian yang kedua, sekolah sebagai wahana pengembangan sikap dan watak. Yang ketiga, sekolah sebagai wahana pendewasaan diri. Dan yang terakhir, sekolah sebagai bagian dari masyarakat belajar, learning society. Itulah prinsip sekolah. Kemudian materi berikutnya adalah mana penggunaan sekolah. Sebenarnya sekolah tidak diperbolehkan. Yang pertama, sebagai ajang promosi atau penjualan produk-produk perniagaan yang tidak berhubungan dengan pendidikan. Kemudian yang kedua, sekolah tidak boleh digunakan untuk tempat merokok. Sekolah merupakan lingkungan bebas rokok bagi semua pihak. Dan yang ketiga, tidak diperbolehkan untuk melakukan penyebaran aliran sesat atau penyebarluasan aliran agama tertentu yang bertentangan dengan undang-undang. Dan yang terakhir, sekolah tidak diperbolehkan atau tidak boleh sebagai tempat propaganda politik atau kampanye. Kemudian penataan Wiyata Mandala dalam upaya ketahanan sekolah. Karena bagaimana menata Wiyata Mandala untuk tujuan ketahanan sekolah. Yang pertama, ketahanan sekolah lebih menitik beratkan pada upaya-upaya yang bersifat preventif. Yang kedua, untuk menjadikan sekolah sesuai dengan tujuan dan fungsinya, perlu dilakukan penataan Wiyata Mandala di sekolah. Nah, upaya penataan Wiyata Mandala untuk tujuan ketahanan sekolah.
Kita lanjut. Tugas, wewenang dan tanggung jawab kepala sekolah dalam hal pelaksanaan Wiyata Mandala. Yang pertama, melaksanakan program-program yang telah disusun bersama komite sekolah. Kemudian yang kedua yang dilakukan oleh kepala sekolah, menyelenggarakan musyawarah sekolah yang melibatkan pendidik atau tenaga pendidik, OSIS, komite sekolah, tokoh masyarakat, serta pihak keamanan setempat. Kemudian yang ketiga, menertibkan lingkungan sekolah baik yang berbentuk perangkat kelas atau sarana prasarana dan perangkat lunak, peraturan-peraturan, tata tertib, tata upacara dan lain-lain. Kemudian yang nomor 4, mengadakan pertemuan baik rutin maupun insidentil yang bersifat intern sekolah, kepala sekolah, tenaga pendidik, orang tua peserta didik atau siswa. Itulah tugas, wewenang dan tanggung jawab kepala sekolah dalam pelaksanaan Wiyata Mandala. Mungkin ada poin yang terakhir lagi satu, apa yang harus dilakukan oleh kepala sekolah dalam pelaksanaan Wiyata Mandala: menyelenggarakan kegiatan yang dapat menunjang ketahanan sekolah seperti PKS, pramuka, PMR, paskibraka, kesenian dan sebagainya. Kemudian kita lanjut anak-anak dengan mekanisme dalam pelaksanaan Wiyata Mandala. Mekanisme dalam pelaksanaan Wiyata Mandala yang pertama, tahap preventif, yaitu upaya untuk meniadakan peluang-peluang yang dapat memungkinkan terjadinya kasus-kasus negatif di sekolah. Yang kedua, tahap represif, itu upaya untuk menindak peserta didik atau siswa yang telah melanggar peraturan-peraturan dan tata tertib sekolah. Itulah anak-anak materi tentang wawasan